Aditya Pratama, roh binatang sampah, ular air hitam. Ini ular apa? Ini jelas-jelas belut. Inikah jenius 100 tahun keluarga Pratama? Mengecewakan sekali. Sampah, benar-benar sampah. Tunggu dulu. Roh binatang langka, burung Phoenix S. Lepaskan kakimu. Hewan sampah seperti ini berani menggeram pada sang putri suci? Kusuruh kau. Lepaskan kakimu. Kurang ajar, berani bersikap tidak sopan pada putri suci. Aditya Pratama, kau lihat perbedaan antara kita sekarang? Kau pantas jadi tunanganku, Ayu Wijaya. Mulai hari ini pertunangan kita batal. Kau si sampah hanya pantas dengan ular sampah ini. Karena sudah membangkitkan roh sampah, kau bukan lagi murid inti. Pergi lepaskan seragam muridmu. Cepat pergi ke puncak pelayan, memberi babi. Lain kali lihat putri suci, ingat untuk bersujud. Aditya Pratama, kau masih di sini ngapain? Cepat pergi. Ayu Wijaya. Utang ini akan kubayar seinci-seinci. Kalau cuman ular tak berguna, harus pasrah begitu saja? Aku tak terima. Dengan darah sebagai perjanjian, balikan takdir. Telan. Sihir terlarang ini benar-benar mematikan. Apa? Mau melawan majikan? Ini balas budi. Bro. Kamu juga lapar kan? Ayo, aku traktir makan enak. Lari. Di belakang adalah tempat yang ditakuti iblis. Ayu Wijaya yang menyuruhmu datang. Ayu Wijaya bilang, dia tidak mau melihat noda sepertimu masih hidup. Serigala angin kencang, antarkan si jenius besar Xiao ke alam baka. Makan. Itu ular sampah itu. Habiskan dia. Ini Belum selesai. ditelannya. Sepertinya rasanya enak. Monster! Yang kamu pelihara adalah monster. Dia belum kenyang. Jangan mendekat. Tadi kamu bilang, mau mengantar siapa ke alam baka? Kemana semangatmu tadi? Jangan bunuh aku. Aku dipaksa oleh Ayu Wijaya. Beberapa jalan, kalau sudah ditempuh, tak bisa kembali. Kau bunuh aku, Dewan Tetua akan menyelidiki. Orang mati paling patuh aturan. Jangan disia-siakan. Bersihkan semuanya. Nah, baru benar. Sudah kenyang, waktunya pulang. Ah. Efek balikannya datang cepat sekali. Hancurkan. Tingkat ketiga key refining. Dua tingkat dalam satu malam.
Ini bukan latihan, ini perampokan. Ayu Wijaya, ini baru bunganya. Jaka datang ke belakang gunung semalam. Sekarang di mana dia? Bodoh, melihat pengawas seperti aku, kau tidak bersujud? Buburnya tumpah. Masih pura-pura bodoh. Kau juga mau jadi pakan ternak? Apa ini? Minggir. Racun ular hitam Suan Ming. Bagaimana rasanya? Dagingku meleleh jadi air. Beri aku penawarnya. Aku orangnya Ayu Wijaya. Pas sekali. Justru kau yang aku cari. Kau melumpuhkanku. Sekarang katakan di mana Ayu Wijaya? Umpan dengan darah ini. Ikan sudah menyambar umpan. Xiaohe lilit kaki kirinya. Tak bisa menghindar. Jangan pedulikan aku, serang 3 inci di bawah perutnya. Sekarang, telan kantong racunnya. Bagus. Aku takkan mati. Ini harga yang harus dibayar untuk jadi kuat, Bing Luan. Rawa 10.000 racun. Tempat liar dan kotor yang belum beradab. Itu manusia? Bajunya compang-camping, tak beda dengan anjing liar. Ayo pergi, jangan kotori bulu kita. Anjing liar? Ayu Wijaya, lain kali kita bertemu, akan kubuat kau mendongak pada anjing liar ini. Kembali ke sekte, persiapkan pertandingan besar. Aditya Pratama dari Puncak Pelayan mendaftar. Hah, ular sampah itu belum mati kelaparan. Tidak perlu repot-repot, Bapak Dedi Setiawan. Turnamen besar menandatangani kontrak hidup mati. Tidak ada yang akan mengurus jenazahmu. Aku sendiri yang akan mengurusnya. Tidak tahu hidup mati. Kau dijadwalkan melawan harimau petir. Nikmatilah. Aditya Pratama. Harimau petir haus darah. Kau tak akan bertahan 3 napas. Ron pertama, Aditya Pratama melawan Eko Nugroho. Dasar sampah, kalau mau hidup sujud dan minta ampun. Banyak bacot kau. Dikasih muka malah minta kepala. Keluar badak zirah besi. Itu binatang roh tingkat 2, badak zirah besi. Belut itu pasti akan terinjak-injak jadi bubur. Giling dia. Xiaohei, waktunya makan. Cuma menggaruk-garuk badak zirah besi. Apa? Mau lanjut? Aku menyerah. Cepat suruh dia lepaskan. Pemenang Aditya Pratama. Itu kan ular sampah itu. Sepertinya dia bermutasi. Bawahan ini lalai. Mutasi cukup menarik. Sampah macam ini pantas bangkit. Pertandingan berikutnya sudah diatur. Lawannya Fajar Santoso. Pasti akan membuatnya mati tanpa mayat utuh. Jangan tahan diri. Aku mau bangkai ular itu. Siap. Bersiaplah mati. Aditya, aku takut sakit pelan-pelan ya. Pergi kau. Atau kau akan diusung keluar. Tak tahu diri, muncullah rubah penggoda. Lihat mataku. Hancur. Bagaimana mungkin kau bisa memecahkan ilusiku?
Tipu muslihat receh. Xiaohei, serang mereka. Ali. Aliku. Jangan mendekat, bisa-bisa wajahmu rusak. Menyerah? Aku menyerah. Cepat tarik kembali kabut racunmu. Pemenang Aditya Pratama lolos ke babak final. Si sampah ini tidak boleh dibiarkan hidup. Ayu Wijaya memanggilku. Guntur Setiawan, pertandingan selanjutnya kau lawan Aditya Pratama. Tenang saja. Aku tidak seperti Lina Kusuma, si boneka cantik itu. Hanya menang saja tidak cukup. Aku akan melumpuhkannya, patahkan keempat anggota badannya, hancurkan dantiannya. Pil pembersih sumsum. Setelah berhasil, ini akan jadi milikmu. Awalnya hanya ingin memukulinya setengah mati, karena Ayu Wijaya sudah bilang, sisa hidupnya hanya akan ia habiskan untuk merangkak meminta-minta. Ular itu ingat tangkap hidup-hidup. Aku ingin menjadikannya sup. Serahkan padaku. Aditya Pratama, kau yang cari masalah ini. Cepat mundur. Jangan melawan lagi, daging ular panggangnya wangi banget. Benarkah? Menyakiti diri sendiri, kamu ketakutan kan? Makanlah, makan sampai puas. Apa yang terjadi? Ini adalah belut itu. Telan itu. Monster, kamu adalah monster. Giliranmu. Tidak. Guntur Setiawan. Beraninya kau? Surat pernyataan hidup mati sudah ditandatangani. Hidup atau mati tidak apa-apa. Semua meridian hancur. Hati kamu sangat kejam. Dia ingin membunuhku. Maka aku melumpuhkannya. Binatang terkutuk berlatih ilmu hitam, tidak bisa membiarkanmu hidup. Matilah. Anjing tua, beraninya kau. Aku adalah langit. Xiaohei, Seperti belalang menghadang kereta. Ku bakar kau jadi abu. Siapa yang berani main siluman di sini? itu orang aneh yang ngasih sepatu. Hendra Saputra, kau mau lindungi si iblis ini. Aku suka dengan anak ini. Dia ini haus darah. Hari ini dia harus mati. Pergi! Pedang intiku, kau sudah mencapai tingkat itu, masih belum pergi, Gunung Hijau takkan berubah. Kau tunggu saja. Terima kasih atas kebaikan, senior. Jangan banyak gerak, meridianmu baru tersambung. Si hitam mana? Dia menelan terlalu banyak darah kotor. Sedang pura-pura mati untuk mencernanya. Yang penting masih hidup. Daripada khawatir padanya, lebih baik khawatir pada dirimu sendiri. Kau sebentar lagi mati. Maksudmu apa? Efek balik dari jurus terlarang. Darah esensialmu habis. Sisa umurmu cuma 3 bulan. 3 bulan terlalu singkat, takkan cukup untuk balas dendam. Kalau mau hidup, Carilah bunga teratai 7 hati di makam hewan liar. Di mana itu? Tanah terlarang kematian. 10 masuk tak ada yang hidup. Berani pergi? Asal ada obatnya, neraka pun akan kudatangi. Budimu akan kukenang. Jika aku tak mati, pasti akan kubalas 100 kali lipat. Sorot matanya sangat mirip dengan kakak senior dulu, Irfan Mahendra.
Dasar miskin, cuma 2 biji inti hewan. Kak, ada domba gemuk lagi nih. Tinggalkan nyawamu. Atau tinggalkan kakimu. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Ah, wajah ini. Itu Aditya Pratama yang ada di daftar buruan. Si sampah dari Istana Iblis itu. Klan menawarkan 500 batu spiritual. Dia adalah tumpukan batu spiritual hidup. Kepung dia, jangan rusak hadiahku. Benar-benar musuh bertemu di jalan sempit. Kejar! Aku akan menguliti dia hidup-hidup. Keluar dan mati! Sekarang. Kak, anak ini licik. Sampah terlalu berisik. Kakak senior. Ular itu lumayan menarik. Itu milikku sekarang. Di sini aman untuk sementara. Kenapa panas sekali? Sisiknya retak-retak, kekuatan iblisnya mengalir terbalik. Sialan, karena menelan terlalu banyak darah campuran, racun darahnya membalik. Tahan, aku akan keluarkan racun darahmu. Bahkan darahku saja tidak bisa ditelan. Jangan tidur, Xiao Hei. Menyegel diri sendiri. Tepat di saat seperti ini pura-pura mati. Hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Baru sebentar sudah tidak bisa lari lagi. Hati-hati dengan ular berbisa itu, Irfan Mahendra. Udara penuh bau anyir. Itu bau binatang gaib sekarat. Ular lumpur itu sudah tidak berguna, kan? Untuk membunuhmu, tidak perlu dia. Bibir bebek mati masih keras. Tanpa ular itu, kau cuman sampah yang tulang punggungnya patah. Irfan Mahendra, dia cuma mengulur waktu. Ayo, hancurkan keempat anggota tubuhnya. Aku ingin dia hidup. Tadi bukannya sangat sombong. Coba lepaskan ularmu lagi untuk menggigitku. Kau terlalu banyak bicara. Mencari mati. Lari depan jalan buntu. Irfan Mahendra mau yang hidup, potong kakinya saja. Di sini cukup sempit. Pas buat kubur kamu. Macan tutul pemburu bayangan gigit dia sampai mati. Dalam kegelapan, macan tutul pemburu bayangan adalah dewa. Ketangkep kau. Kamu gila. Minggir. Aku orangnya Irfan Mahendra. Bunuh aku, kau juga. Selanjutnya. Di depan adalah rawa 10.000 racun. Masuk ke sana, jasad pun tak akan tersisa. Lebih baik daripada jatuh ke tanganmu. Keberanianmu tadi mana? Merangkak kembali di hadapan seluruh anggota sekte dan bersujud kepada Ayu Wijaya. Panah, tembak dia sampai seperti landak. Aduh! Pergi.
Racun gas menyerang jantung. Penglihatanku mulai kabur. Berapa lama lagi aku harus tidur? Pergi. Mau memakanku, gigi kalian akan remuk. Bung. Kita benar-benar akan jadi kotoran buaya hari ini. Karena bagaimanapun juga kita akan mati, lebih baik kita ambil risiko besar. Menggunakan darah untuk menelan energi, mengorbankan darah hati untuk roh binatang. Minum sampai habis. Bangun. Bunuh mereka semua. Xiao Hei sudah tumbuh tanduk dan cakar. Hal-hal di rawa beracun ini, bahkan gas beracun pun, bisa kamu telan. Kalau begitu mudah. Di luar masih ada sekawanan lalat yang sudah mengawasi kita selama 3 hari. Bawa aku keluar. Jangan sisakan satu pun. Telan semuanya. Sudah 3 hari, tempat itu adalah daerah kematian. Ayo kembali ke sekte untuk klaim hadiah. Kabut ini tidak biasa. Aduh, kakiku. Serangan musuh. Kakak, tolong selamatkan aku. Wilayah kabut beracun. Itu ularnya. Keluarlah. Aku adalah pemuda keluarga Mahendra. Berhenti berlagak misterius. Aditya Pratama, bagaimana mungkin kau mengendalikannya? Sangat mengejutkan. Leluhur, selamatkan aku. Tidak ada reaksi. Ini adalah wilayah kabut beracun. Koneksi dengan langit terputus. Bunuh. Aditya, aku buta mata. Sekarang baru tahu aku adalah adik seperguruan. Itu perintah dari Dedi Setiawan. Aku punya batu spirit. Semuanya untukmu. Ini ada 10.000 keping batu spirit. Semuanya milikmu. Ya. 3 hari lalu kau panah aku. Itu salah sasaran. Panahmu beracun. Itu untuk mencabut nyawa. Balas dia, lipat gandakan. Aduh. Binatang roh kelas atas, melindungi tuannya, cari mati. Jangan! Itu binatang roh intiku. Makan enak ya. Mau tumbuh sayap, Kok iblis? pergi. Kembali ke sekte, kita hitung total. Bunga teratai 7 hati. Akhirnya ketemu. Kerabuas tahap akhir tingkat 3 susah nih. Santai aja, kulitnya tebal banget.
Ketahuan. Serang. Kesempatan bagus. Sial, hampir saja celaka. Dihabisin. Apa itu? Minggir, cepat minggir. Bisa gitu ya? Cepat pergi. Diam, kalau mau selamat jangan banyak tingkah. Kekuatan obatnya kuat banget. Jangan berisik. Cari mati. Menganggap dagingku sebagai makanan. Chohei, jangan bunuh dia. Ditelan. Api. Ini vitalitasnya sangat kuat. Ternyata bukan barang rongsokan. Ini perawat. Xiaohei, kemari. Xiaohei, kasih dia racun lagi cepat. Coba uji batasnya. Tarik. Bisa menetralkan racun, bisa menyembuhkan luka. Mulai sekarang namamu Ergo. Aku yang ngurus makanannya. Lukanya sudah sembuh. Saatnya menghitung hutang itu. Masih hidup rupanya. Sajikan teh, Dedi Setiawan mengira kau sudah jadi tulang belulang. Dedi Setiawan. Kebetulan aku akan ambil kepalamu untuk hadiah. Banyak ngomong. Aduh. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 9. Upacara besar sekte. Penobatan Kakak Ayu Wijaya. Wakil ketua sekte. Kau takkan sanggup melawan. Dia adalah Phoenix Surgawi. Phoenix Surgawi itu cuma pupuk. Ayo pergi. Ramai sekali ya. Kau juga menciumnya. Itu minuman pernikahan si bajingan itu. Jangan buru-buru, pasti cukup untuk semua. Ayu Wijaya. Hadiah pernikahan ini. Kau sanggup menerimanya? Naik ke atas. Pertanda baik dari langit. Burung es Phoenix mencapai puncak tingkat 3. Ini pertanda sektemu akan jaya. Ayu Wijaya, di usia muda sudah mencapai pencapaian seperti ini. Sekte 10.000 pedang salut. Terlalu berlebihan, utusan. Ayu hanya mengikuti takdir. Hidup putra mahkota. Waktu yang baik telah tiba. Hari ini, Ayu Wijaya ditetapkan sebagai putra mahkota, memegang kekuasaan hukum dan hukuman, menguasai 10.000 makhluk. Terima kasih, Joko Susilo. Benteng pelindung gunung telah hancur. Siapa berani-beraninya? Aditya Pratama. Kau sampah ini ternyata tidak mati di kuburan tandus. Nyawamu memang kuat. Bahkan berani kembali untuk mati. Jalannya agak sulit dilalui. Dari mana datangnya pengemis ini? Bau amis sekali. Bangkit. Kurang ajar. Di hari upacara besar ini kau bawa peti mati untuk apa? Bawa hadiah. Hanya dengan kemampuanmu, ular sampah itu mungkin sudah jadi santapanmu. Dia memang lapar. Tempat ini disiapkan untukmu.
Tangkap binatang buas ini. Tepat untuk persembahan peti mati. Periksa barangnya. Bualan omong kosong. Besi beku berembun. Ini pedang murid inti sekte pedang langit. Sekte pedang langit. Ini pedang kakak kelas Irfan Mahendra. Kamu membunuh kakak kelas Irfan Mahendra? Dia terlalu lemah, gampang dikalahkan. Berkurang ajar kau. Irfan Mahendra adalah cucu satu-satunya dari sesepuh besar sekte pedang langit, Aditya Pratama. Kau ini mau mendatangkan bencana pemusnahan bagi sekte kita? Pemusnahan? Saat mereka mengepungku, mereka tak pernah memikirkan hubungan baik antar kedua sekte. Masih berani membantah, membunuh bintang andalan sekte sahabat, dosa yang tak terampuni. Hari ini aku akan menegakkan keadilan dan membawa kepalamu untuk meminta maaf ke sekte pedang langit. Menegakkan keadilan? Dulu di tempat ini, kau juga yang mengusulkan untuk mengambil darah spiritualku untuk memberi makan makhluk suci. Fisik sampah bisa berkontribusi untuk sekte adalah kehormatanmu. Kata-katamu bagus. Besi tua tadi itu hanya bonus. Apa yang kau mau lakukan? Yang satu ini, baru yang khusus dibuat untukmu. Aditya Pratama, kau gila. Sesepuh Dedi adalah petarung tahap inti emas. Anjing tua Dedi, silakan jalan. Baik. Hari ini aku akan mencincangmu berkeping-keping untuk mengisi peti mati ini. Xiaohei, makan? Matilah anak kurang ajar. Agak berisik. Apa itu? Senjata andalanku. Tekanan ini naga. Ular gagal itu berubah jadi naga. Tidak mungkin. Tempat terpencil seperti gua binatang buas, bagaimana mungkin dia bisa keluar hidup-hidup? Puncak tahap Jindan. Waktunya makan. Joko Susilo, tolong aku. Ukurannya pas banget, nggak perlu dikembalikan. Gila, kau ini gila. Dasar brengsek, beraninya kau menelan sesepuh sekte di depan umum. Pertarungan hidup mati. Kemampuannya kalah dari ular. Siapa yang bisa disalahkan? Jika hari ini kau tidak disingkirkan, di mana harga diri sekte kita? Kalau begitu, siapkan satu peti mati lagi. Siap mati. Sudah panik? Aduh, aura ini roh inti. Wah, enak sekali. Aku adalah pemimpin sekte ini, tidak sudi membunuh anak bawahan seperti kau sendiri. Kalau takut mati, ngomong aja. Akan ada murid seangkatan yang mengambil nyawamu. Ayo, Wijaya. Awalnya aku ingin membiarkanmu hidup untuk jadi pesuruh. Surat pernikahan belum benar-benar kau robek. Kalau kau cari mati, akan kukabulkan. Burung esku ini berdarah murni terbaik. Lauch mutanmu itu apa bisa dibandingkan? Hei, hitam. Burung ini cukup buat ngisi perutmu? Binatang kotor. Membekukan segalanya. Makan. Bagaimana mungkin bisa menahan serangan ini? Burungmu lebih enak dilihat kalau bulunya dicabut semua. Cari mati. Badai beku ekstrem cekik maut. Tingkat kekuatan seperti ini nggak cukup buat garuk-garuk badan Xiaohei. Kulit ularnya keras banget. Xiaohei, udah jangan main-main, hancurkan perisainya. Jurusan apa itu? Perisai es pelindung. Racunku berani kau halangi? Binatang roh kelas unggul katanya, cuma segini kemampuannya. Kau yang memaksaku. Akan kujadikan ini pertaruhan terakhir. Persembahan darah panggil roh. 9 langit Phoenix menari.
Kalau memang ingin mati, akan kukabulkan keinginanmu. Matilah kau. Xiao Hei, Telan dia. Nol absolut. Bekukan dia sampai mati. Inilah tekanan darah makhluk gaib terbaik. terlalu cepat senang. Ayam liar rontok bulu ini pantas naik panggung. Ergo, jangan tidur, ayo kerja. Hanya ini mau pecahkan es abadi saya. Ini bagaimana mungkin? Giliranmu. Perisai energi spiritual. Hancur. Tidak. Lepaskan. Kamu sekarang bahkan tidak sebaik burung gagal ini. Bing Luan. Bunuh dia. Waktunya makan enak. Bagaimana mungkin tidak bisa lepas? Telan dia. Tidak, binatang roh langkaku. Hentikan. Jangan lukai nyawa binatang roh. Surat perjanjian hidup mati sudah ditandatangani. Diam. Ini evolusi lagi. Ergo, kembali. Fenomena langit dan bumi. Makhluk apa ini sebenarnya? Bukan ular. Juga bukan naga air. Naga. Itu naga. Sekarang, siapa yang sampah? Pernikahan ini, akulah yang menolakmu. Kata-kata terakhir. Kamu tidak bisa membunuhku. Apa itu? Dunia atas adalah leluhur utama keluarga di dunia atas. Mau kabur? Xiao Hei. Gigit tanganku sampai putus. Zhao Tian. Xiao Hei. Semut-semut di dunia bawah juga pantas menyentuh garis keturunan dewa? Utusan dari dunia atas sudah pergi. Sudah pergi. Nah, kekacauan ini. Kalau utusan itu menghukum, masalah ini dia yang buat. Anjing tua. Sudah mau mati, masih keras kepala. Joko Susilo, anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Harus memberi penjelasan ke dunia atas. Membunuhnya terlalu murah. Sampaikan perintah. Cabut status Aditya Pratama sebagai pewaris Joko Susilo. Hapus kekuatannya. Aku tidak terima. Tidak terima. Semut pun ingin melawan langit. Hari ini jika tidak mati, pasti kubunuh kau. Masih bermimpi. Bagaimana menangani ular sampah ini? Buang juga ke penjara air. Biarkan dia melihatnya membusuk. Panggil orang. Lepaskan. Diamlah. Seret pergi, jangan kotori jalan. Joko Susilo bijaksana. Dengan begitu, kita lepas tanggung jawab. Bersihkan tempat kejadian. Bersiap untuk mengucapkan selamat ke keluarga Wijaya. Xiao Si jenius. Coba rasakan. Air asin masuk ke luka. Enak kan? Guntur Setiawan, kamu? Iya, aku. Orang yang kamu tindas di luar gerbang itu. Pecundang selama 3 tahun. Anjing terlantar. Aku bikin kamu berhenti sok keras. Belut ini belum mati. Minggir. Sampah kayak gini pantas diinjak jadi bubur. Masih melindungi binatang itu. Kalau berani, bunuh aku. Joko Susilo memerintahkan. Kamu harus lihat ularnya pelan-pelan membusuk. Teriak, minta ampun.
Benar-benar orang gila. Besok aku ganti pakai besi panas. Pelan-pelan aku siksa kamu. Saluran energi sedang menyambung. Api sedang membakar. Luka sudah sembuh. Ini adalah kekuatanmu. Aura energi berubah. Api abadi neraka. Xiaohei, tahanlah. Kita akan segera keluar. Ini adalah pemurnian sumsum. Guntur Setiawan, aku tidak bisa menunggu sampai besok. Tepat waktunya. Saluran energi sebelumnya seperti jarum halus. Saluran energi sekarang seperti sungai besar. Perasaan penuh. Inilah warisan api neraka. Aku meremehkanmu. Benar-benar pendendam. Kamu sembunyi di mana? Cukup untukku menerobos penghalang. Terima kasih. Teknik menelan energi darah berputar. Tingkat komunikasi spiritual lapis kelima. Sampah sudah mati total? Sedang ingin mencarimu. Belum mati. Kamu. Rasa air asin, aku masih ingat. Serahkan Aditya Pratama. Siapa yang menghalangi mati? Hendra Saputra. Berani-beraninya kamu menyusup ke area terlarang. Lalu bagaimana? Hah, hari ini aku akan membersihkan rumah tangga. Hancur. Ikat. Ini adalah artefak dari dunia atas. Di bawah kunci pembunuh dewa, dewa sejati pun sulit melarikan diri. Aduh! Hancurkan kultivasinya. Lempar ke gunung belakang untuk makan anjing. Aditya Pratama, sekarang giliranmu. Suara Hendra Saputra, si tua licik. Kamu cari mati. Masih belum cukup. Kekuatannya masih belum cukup. Taskian Kun Guntur Setiawan. Api neraka bakar untukku. Rasa sakit ini apa artinya? Xiaohei, sekarang giliranmu. Menelan Yuan dengan darah Qi. Memecahkan batas dengan paksa. Buka untukku. Bunuh. Aku akan membunuh mereka semua. Tongling 9 lapis. Aditya Pratama, kamu belum berhasil mencekikku. Perintah Joko Susilo, berlutut dan dengarkan titahnya. Sudah diambang kematian masih sok gengsi. Tahanan Aditya Pratama bersekongkol dengan makhluk iblis. Mengacaukan sekte. 3 hari lagi akan dieksekusi di depan umum di pemancongan iblis. Jiwa disedot, tulang dilebur. Kulit dikuliti, urat dicabut, sebagai peringatan bagi yang lain. Hendra Saputra ada di mana? Hah? Si pemabuk tua itu juga sebentar lagi. Hendra Saputra membelot dari sekte dan melindungi anak buahnya. 3 hari lagi akan dipancung di tempat yang sama. Kesal. Sekarang kamu cuma seekor anjing, si licik tua. Dia berani? Dia bukan cuma berani membunuh, tapi juga akan membuatmu menyaksikan kematiannya. Lihat apa? Melotot padaku juga percuma. Makanlah sampai kenyang untuk perjalanan terakhirmu.
Tingkat ke-9 komunikasi spiritual berhasil. Terlahir kembali. Xiaohei. Lapar. 3 hari cukup. Ayo. Saatnya bekerja. Perjanjian darah sudah usang. Bab lanjutan menelanjuan. Buka. Dengan api jiwaku, bakar tubuh iblismu. Jangan melawan. Melebur. Bersatu. Hinadina, berani menantang wibawa ilahi. Aku beri kalian kebebasan. Kalian beri aku kekuatan ilahi. Akibat dari sihir terlarang, jiwamu akan terbelah. Biarkan saja terbelah. Bukan tuan, bukan budak. Kalian adalah aku. Ikatan. Kembalinya semua makhluk ke asal. Hidup bersama. Bangkit. Kekuatan ini Hendra Saputra, tahan sebentar lagi. Sekte ini berhutang padaku. Hari ini, aku akan menuntut balas 100 kali lipat. Penjahat Aditya Pratama mengkhianati guru dan menghancurkan sekte. Dia pantas dihukum mati. Bunuh, bunuh, bunuh! Hendra Saputra melindungi murid durhaka, sama-sama menanggung dosa berat. Sayang sekali kemampuan sehebat ini. Dosa pertama, berlatih ilmu terlarang secara diam-diam. Dosa kedua, membunuh sesama anggota sekte. Dosa ketiga, mencuri pusaka tertinggi. Dia tidak bersalah, kepala batu. Pasang satu paku lagi. Ah! Di mana Aditya Pratama? Sudah dibawa ke atas. Paman Guru, berlutut dan terima kematianmu. Pergi. Cepat pergi. Aku akan membawamu pulang. Anjing kehilangan rumah, masih berani bicara besar. Minggir. Sudah diambang kematian, masih keras kepala. Kakimu jangan dipertahankan lagi. Joko Susilo, izinkan murid untuk melaksanakan hukuman terlebih dahulu. Diizinkan. Cincang dulu 2 binatang itu menjadi bubur. Coba sentuh mereka sedikit saja. Cari dan kuliti di depan umum. Sudah kusentuh. Kau akan mati. Seekor ular, seekor burung. Pantaskah disebut binatang buas? Ini tidak mungkin. Kamu menyentuh hal yang tak boleh disentuh. Joko Susilo, selamatkan aku. Pergilah ke neraka dan menyesalah. Dedi Setiawan tewas seketika. Ini mustahil, dan Tianmu sudah jelas kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Berkatmu, aku telah menguasai yang lebih kuat. Hebat, kamu bangkit dari kehancuran. Sisa-sisa pemberontak berani membunuh di depan umum. Krishna Wibowo, di mana? Aditya Pratama, berlutut dan terima hukuman mati. 3 anjing tua, ayo maju bersama. Ular tak berguna itu ternyata tumbuh tanduk. Xiaohei, waktunya makan. Apa sebenarnya sihir ini? Ini bukan sihir, ini adalah lagu kematian kalian.
orang tua. Sekarang giliranmu. Sombong. Lihatlah, aku akan menindasmu dengan tanganku sendiri, hewan sialan. Kenapa langit tiba-tiba gelap? Itu naga kegelapan jurang. Xiaohei, waktunya makan. Darahku, tidak. Aduh! Cepat lari, itu monster. Joko Susilo, kenapa kau mundur? Aditya Pratama, aktifkan kembali perjanjian darah. Aku jamin kau jadi wakil ketua. Aku mau nyawa sialanmu ini. Xiaohei, cebik dia. Aku akan bertarung habis-habisan melawanmu. Telan dia. Oke. Itu bunuh diri. Phoenix. Tidak mungkin. Ini dewa iblis kuno, cepat lari. Joko Susilo, bagaimana hadiah ulang tahun ini? Aditya Pratama, kamu mengasingkan diri dari jalan yang benar. Jika kaum benar membunuhku, maka aku akan menghancurkan kaum benar. Aku akan mati bersamamu. Tahan formasi besar, cepat salurkan energi spiritual. Api tak bisa dipadamkan, tolong. Sekte hancur, cepat lari. Aditya, seharusnya kau tidak pulang. Hendra, saksikan aku membunuh untukmu. Hah, sayangnya. Membunuh tanpa arak. Hari ini darah musuh akan jadi teman minum. Segala langit terbalik. Hancurkan si brengsek ini. Hitam. Cabik dia. Harta pusaka penjaga sekte ini hancur. Siapa yang ikut menyerbu puncak pelayan dulu? Maju! Giliranmu, bangsa tua. Lepaskan aku tak mau mati. Aditya, kau membunuh sesama murid sekte. Tidakkah kau takut dikutuk langit? Jika langit menghalangiku, akan kubelah langit ini. Dengan sisa umurku, kupanggil dewa dari langit untuk menumpas iblis. Anjing penjilat langit, bunuh sekalian. Tidak mungkin, ini adalah jurus dewa. Dewamu tidak bisa menyelamatkan nyawamu. Ampun, aku tahu salah. Pergilah ke alam baka untuk minta maaf pada penjaga gunung. Bagus. Arak ini sangat kuat. Selanjutnya, saatnya menjemput Ayu. Anjing tua, dulu kau mengepung puncak pelayan. Pernahkah kau bayangkan akan mengalami hari ini? Yang menang jadi raja, yang kalah jadi perampok. Tapi untuk membunuhku, kau masih jauh sekali. Nyawamu aku terima. Dengan sisa jiwaku ini, ku mohon utusan bunuhlah binatang ini. Akhirnya kau gunakan juga kartu trufmu. Hukuman dewa turun. Kau takkan bisa melarikan diri.
Semua terendahan dari dunia bawah, berani-beraninya menyentuh wibawa dewa tangan ini lagi. Hutangmu karena menculik Ayu Wijaya dulu? Saatnya dibayar, wanita berdarah dewa telah masuk istana dewa. Dasar sampah, kau tak pantas menyebutnya. Hari ini aku tebas proyeksimu. Kelak aku akan menyerbu istana dewa. Tak satu pun akan luput. Tak tahu diri. Kuberikan padamu kehancuran total. Bajingan, lihat ke sini. Sujud dan matilah. Mungkin mayatmu akan kutinggalkan utuh. Sujud. Aku sudah menunggu momen ini selama 3 bulan penuh. Ini perjanjian darah terlarang. Kau tidak mau hidup lagi? Untuk memancing anjing penjilatmu turun ke dunia bawah, setengah nyawa pun cukup berharga. Cahaya serangga kecil, bahkan berani menyaingi matahari hari ini. Aku akan memadamkan mataharimu ini. Gila. Kau berani di dalam tubuhmu memaksa menyatukan 2 jenis darah. Rasa sakit hanya membuatku lebih sadar. Si hitam burung jelek, serahkan nyawamu padaku. Bunuh. Tundukkan. Serangan pembunuh dewa, bunuh. Berlutut. Hancurkan. Tidak. Ini bukan teknik bela diri dari dunia bawah. Ini lonceng kematian dariku untukmu. Aditya Pratama, aku menunggumu di istana dewa. Pulang dan tunggu mati. Aku akan ingat ini. Belum selesai, bawa aku pergi. Sudah kurasakan, tepat di atas. Belum sempat duduk nyaman, langsung mau mati. Ayu Wijaya belum mati. Aku tidak bisa tidur. Di atas sana semuanya monster tua. Kamu pikir kamu siapa? Akulah yang akan membunuh mereka. Minum ini, aku yang membuatnya sendiri. Nama minumannya. Memutus karma. Pedas, menyengat. Minuman ini masuk ke perut. Di dunia bawah tidak akan ada tempatmu lagi. Dunia bawah terlalu kecil. Tidak muat untuk nagaku. Ayahmu dulu kalau punya keberanian seperti ini tidak akan sampai. Jangan sebut dia. Baiklah. Kamu butuh banyak energi spiritual untuk memecahkan batas. Sudah terkumpul cukup. Balasan dari metode menelan energi. Berapa lama lagi kamu bisa menahannya? Sampai membunuh sampah itu. Orang-orang kuil tidak selemah yang kamu bayangkan. Aku akan pergi mencobanya. Apakah tulang mereka keras? Bocah nakal. Tangkap pedangnya. Ini adalah membuka langit. Sisa darah terakhirku. Terima kasih, Hendra Saputra. Xiaohei, jangan tidur lagi. Kalau takut, tinggal di sini saja. Burung rontok giliranmu. Buka bangsat. Gedung banget ya. Siapa menghalangi mati? Pergi. Mantap. Sangat mantap. Belum selesai. Ayo. Jangan mempermalukan tanah ini. Ayu Wijaya, bersiaplah mati. Jaring perangkap hewan pasang. Lagi-lagi cara rendahan seperti ini. Babi-babi dari dunia bawah. Baru saja keluar, langsung terjebak jaring. Binatang ini darahnya murni. Bawa dia untuk dikuliti dan diambil uratnya. Kulitku dikuliti, kamu punya berapa nyawa? Sudah diambang kematian, masih keras kepala. Tarik.
Formasi penyulingan iblis besar. Tutup. Xiaohe, jangan sembunyi lagi. Bakar habis mereka. Binatang terkutuk ini ternyata bisa menghancurkan formasi. Giliranku sekarang. Hentikan dia. Tahan dia untukku. Komandan mati, cepat lari. Dunia dewa. Hanya begitu saja, terbang naik masuk gerbang dewa kami untuk mendapat kehidupan abadi. Semuanya omong kosong. Balikan, lihat. Rumah jagal. Tidak heran para pertapa dari dunia bawah pergi dan tidak kembali. Ternyata dewa-dewa juga binatang pemakan manusia. Ayu Wijaya dikirim ke sini. Apa dunia dewa? Jelas-jelas bengkel jagal. Raja segala hewan, mulai dari sini. Aku hari ini akan menghancurkan tempat ini. Kait pengunci jiwa. Bunuh aku. Yang baru datang, sembelih burung itu dulu. Diam saja, daging burung ini alot, hanya bisa dimakan dengan dipanggang. Cari mati. Kamu berani melawan. Ergo. Bakar dia. Aduh. Selesai. Semua akan mati. Bunuh aku, kumohon bunuh aku. Berdiri dan bicara. Telah naik ke langit selama 100 tahun, aku juga pernah memakan sesamaku. Ini adalah dunia dewa. Dunia dewa. Ini adalah guci pemeliharaan ulat Lukman Pratama. Ingin melatih kita menjadi ulat. Alasannya? Pil suci binatang liar. Satu pil menyegel dewa. Dia ingin menelan semua aliran spiritual langit. Bagaimana dengan orang yang naik dari dunia bawah? Menguliti dan membuka tambang. Memeras habis darah dan esensi. Semuanya adalah bahan obat. Di mana Ayu Wijaya? Dia memiliki darah burung Phoenix S. Sekarang seharusnya di samping tungku obat. Untuk membuat pil obat, dia membangun sebuah dunia. Dewa dari langit atas. Hanyalah sekelompok ghoul. Guci ini akan kuhancurkan. Dewa memakan manusia. Maka aku akan memakan habis semua dewa. Budak tambang dari dunia bawah itu. Siapa menghalangi mati? Bentuk formasi. Terlalu lambat. Kamu belum makan, gosok lebih keras. Darah gadis suci dari dunia bawah memang lebih berguna daripada babi dan anjing. Ayu Wijaya. Kamu dari tambang mana? Lihat aku masih tidak berlutut. Budak hina, berani saling pandang. Bising. Kamu berani membunuh dewa? Aku bawa kamu pergi. Mereka menyuling Bing Luan. Aditya, lihat aku. Jangan tutup mata, aku akan membawamu pergi. Jiwanya sudah hancur, tidak bisa diselamatkan. Itu adalah sifat ketuhanan terakhir. Berikan padanya. Tidak, ambil kembali. Bunuh para dewa palsu ini untukku. Jangan. Ayu.
Lukman, si anjing tua, keluar. Kau merusak ramuan utamaku. Kau benar-benar pantas mati. Hah? Karena sudah datang ke sini, tinggallah semua sebagai bahan obat utama. Hari ini, aku akan membantai seluruh dunia dewa yang memakan manusia ini. Naga iblis jurang bahan utama pil suci binatang liar sudah tiba. Anjing tua. Ganti nyawanya. Sinar semut berani bersaing. Keturunan darah suci cuma segitu. Ergo, telan dia. Hewan terkutuk, berhenti! Kuburkan kau untuk temui dia. Pengganggu. Sudah dibersihkan hukum alam tak berubah, kau jadi obat. Diam! Kekacauan. Tulang diambil, sumsum dilebur, pil akan jadi sekarang. Mulai. Binatang liar kembali ke asal bahan pemacu jadi pil. Tak ada yang bisa selamatkan kau. Buka. Manusia biasa ingin melawan takdir. Ini adalah wujud hukum alam. Dengan apa kau memutuskannya? Nyawanya akan jadi batu eliksir, Xiaohei. Nyawamu akan berakhir. Hancur. Inilah perbedaan kekuatan. Semut. Aditya Pratama. Cepat lari. Aku takkan pergi meski mati. Sangat kotor. Ah. Berlutut. Aku tidak akan berlutut. Tulangmu cukup keras. Sayangnya percuma. Guyuan. Aditya Pratama, lihat, dia masuk. Hentikan sekarang. Melebur tulang menjadi sumsum. Itulah saat eliksir terbentuk. Anjing tua, aku akan minta nyawamu sebagai ganti. Terimalah takdirmu, manusia biasa. Api eliksir telah menyala, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Api suci akan memurnikan selama 7 hari, hari di mana pilanya sempurna, itulah hari kematianmu. Xiaohei. Dia bahkan lebih buruk dari ular sampah. Dia adalah saudaraku, hewan rendahan macam apa yang berani bicara soal cinta. Halaman ini bernama Kembali ke Asal. Begitu dibuka, jiwa dan roh akan musnah total. Jiwa dan roh akan musnah total. Lebih baik daripada melihatnya mati. Kau ingin menghancurkan kultivasimu sendiri? Aku akan membuatmu ikut mati bersamaku. Aliran energi terbalik. Menjadikan tubuh sebagai persembahan untuk memberi makan dewa dan iblis. Dasar orang gila. Aura pelindung. Perjanjian darah terbalik. Kau sedang menyuling dirimu sendiri. Hentikan, itu ramuan kunciku. Api sejati inti.
Kau takut anjing tua? Hentikan titik-titik cahaya ini. Jangan biarkan mereka kembali ke tubuh naga mati itu. Gila, kau mau hancurkan ramuan kunciku. Sudah terlambat. Ah! Membakar jiwa dan roh kau bahkan tak mau kesempatan untuk bereinkarnasi. Jika bahkan saudara pun tak bisa kujaga. Lalu apa gunanya kehidupan selanjutnya ini? Tahan dia! Pil binatang buas itu tidak boleh hilang. Itu adalah ilmu terlarang zaman kuno. Si hitam jangan takut. Aku akan bawa kamu pulang. Cuma menggertak saja. Makhluk mati mana bisa hidup kembali? Aura ini, Pet, manusia? Anjing tua sudah lama menunggu ya. Pengorbanan jiwa primordial. Kau berani menjual jiwamu ke binatang. Lukman, bukannya kau ingin meracik pil dewa? Segel penjinak iblis, tali pengikat naga. Kurung dia. Cuma barang rongsokan ini? Formasi kefanaan para dewa bangkit. Hanya ilusi belaka, telan. Jodoh dewaku terkikis, tak bisa berhenti. Tubuh jadi pil. Roh untuk anjing, mati. Pedang ini terlalu tumpul. Tubuh ini sudah mencapai alam kaisar. Para dewa dengarkan perintah, bentuk formasi penghancur iblis. Hancur. Bakar inti dewa. Arahkan petir ke dalam tubuh. Main petir di depanku? Kau pantas. Bakar mati anjing tua ini. Burung jelek itu jadi sayap kaisar? Bakar sisa umurku. Sihir dewa tak terbatas. Di dalam perutku, tak ada yang peduli dengan umurmu. Hentikan, berhenti. Giliranmu. Semua harta karun meledak, hancurkan. Petir dan api masuk ke tenggorokan, tepat untuk membantuku menempat ulang. Ini tidak mungkin. Energi spiritual di dunia ini. Semua berada di tanganku. Tolong aku tidak mau mati. Lukman Pratama, nyawamu juga akan kuambil. Sumber kehidupan telah terkuras habis. Dunia dewa akan runtuh. Dunia ini memang kalian curi sejak awal. Hentikan. Kau sedang menghancurkan dunia. Tidak, aku sedang membentuk kembali aturan. Hukum langit tidak mengizinkan. Kau akan dihukum langit. Akulah langit itu sendiri. Itu adalah fondasi dunia dewa. Kau berani benar-benar menelannya. Hutang darah ini harus dibayar oleh dunia dewa. Hukum telah terputus. Mau lari kemana? Aku telah bertapa ribuan tahun. Hingga berakhir seperti ini. Saat kau merampas darah murni roh hewan dari dunia bawah. Pernahkah kau pikirkan akibatnya? Itu untuk nasib dewa semua makhluk. Makhluk-makhlukmu itu tidak termasuk kami. Tidak ada energi spiritual lagi. Aku tidak bisa merasakan hukum langit lagi. Hukum langit sudah ada di perutku. Aditya Pratama, aku tak akan pernah binasa. Ruang terkunci. Cakaran ini untuk kayu. Aduh, Aditya, aku mengaku salah. Lepaskan aku. Saat kau jadikan dia tumbal untuk formasi itu, pernahkah kau berpikir untuk melepaskannya? Tubuh emasku hancur. Satu tamparan ekor ini untuk si hitam. Dia cuma binatang. Dia adalah saudaraku. Kaulah binatangnya. Hentikan, apapun yang kau mau akan kuberi. Aku mau nyawamu. Kultivasiku
Kultivasi 10.000 tahunku. Belum selesai. Beri aku kesempatan untuk bereinkarnasi. Reinkarnasi? Kau pikir kau pantas? Dunia dewa tanpaku, aturan akan kacau. Kalau kacau akan kubuat ulang. Aku mengutukmu, terjun selamanya ke jurang yang dalam. Gigitan ini untuk diriku sendiri. Tidak. Aditya, bagus sekali kau membunuhnya. Itu adalah tangisan dunia dewa. Itu adalah dendam semua makhluk. Telanlah langit ini. Dai King. Ujung jalan dewa, ternyata hanya kuburan. Aditya Pratama, langit runtuh. Dewa Agung telah gugur. Dunia ini akan binasa. Kita akan tertindas sampai mati di sini. Aku akan membawamu kembali ke dunia fana. Tolak petir akan memusnahkan dunia. Dia takut padaku. Lihat ke sana, itu gerbang langit. Itu adalah belenggu bagi semua makhluk. Di balik pintu itu adalah dunia bawah. Pintu ini tidak bisa dihancurkan. Tubuhmu mengeluarkan darah. Masalah kecil. Cepat berhenti. Buka. Di langit ada petir. Langit terbelah. Dengan sisa tubuhku ini, untuk kedamaian abadi, itu naga. Naga yang sangat besar. Dia sedang menyelamatkan kita. Hancur. Meridianku tersambung kembali. Energi spiritual turun seperti hujan. Mulai sekarang, tidak ada lagi semut di dunia bawah. Itu Kaisar Dewa. Terima kasih atas berkahnya. Semua orang seperti naga. Zaman keemasan telah tiba. Mulai hari ini, semua makhluk setara. Mukjizat. Ini adalah mukjizat. Batas dewa dan fana terputus hari ini. Langit telah terang. Dia menjadi dewa. Dia pergi lebih dalam. Aditya, ini tempat apa? Kekosongan di luar batas. Tujuan akhir segalanya. Tadi kita masih di dunia dewa. Sekarang sudah jadi debu. Berserakan dalam debu. Kita harus kembali. Tidak bisa, tidak akan pernah bisa kembali. Kenapa? Sekarang kau satu-satunya Kaisar Agung. Dunia ini terlalu rapuh. Tidak sanggup menahan satu tarikan napasku. Aditya, tatapanmu sangat dingin. Aku tidak mengenalmu. Menjadi dewa berarti meninggalkan semua emosi dan keinginan. Omong kosong, kau adalah Aditya Pratama. Aditya Pratama sudah mati di tempat eksekusi. Ini adalah naga penghancur dunia. Jantungnya masih berdetak. Aku mendengarnya. Itu inti naga. Itu adalah hukum bintang. Kau pernah bilang akan membawaku kembali ke puncak pelayan untuk memberi makan babi. Puncak pelayan terlalu kecil. Tidak muat untuk tubuh naga. Pembohong. Kau pembohong tukang potong babi. Sekarang aku adalah penguasa segala makhluk. Dewa tidak merasakan sakit. Tapi kau terus menggigil. Itu angin dingin di Sungai Bintang. Apa yang kau lihat? Melihat mimpi yang tak bisa kembali. Ada seekor belut, hanya sebesar ibu jari. Itu si hitam, saudara kita. Aditya Pratama sedang memotong dagingnya, memberinya darah murni. Si bodoh itu selalu membuat dirinya terluka parah. Dia tersenyum, senyumnya terlihat sangat bodoh. Dia ada di tempat terdalam, membelai ular gagal itu. Dia lelah. Ingin tidur nyenyak. Kaisar Agung menangis, satu tetes air mata yang besar. Itu adalah kotoran di dalam tubuh yang bukan milik dewa. Lihat ke bawah, air mata itu bersinar. Itu adalah dunia baru yang ditanam. Semua makhluk setara. Aku adalah penjaga pintu. Tidak bisa masuk ke dunia. Di sini hanya ada kehancuran yang abadi. Ceritanya, pertempuran itu. Langit terbelah sangat jauh. Darah dewa jatuh seperti hujan, mewarnai separuh langit menjadi merah. Bapak ikan belut hitam itu benar-benar menelan dewa. Itu adalah sumber segala makhluk.
adalah naga purba leluhur. Dia membuka mulut, bintang-bintang hancur. Dia menutup mata, dunia damai selamanya. Bagaimana dengan Aditya Pratama? Semua orang bilang dia mati di tempat eksekusi. Yang mati adalah tubuh jasmani. Yang hidup adalah jiwa rohani. Dia mempersembahkan tubuh ini kepada naga baru bisa menukar sup panas di mangkuk kalian ini. Tapi buku mengatakan Aditya Pratama adalah orang yang kejam membunuh tanpa berkedip. Jika tidak kejam, bagaimana bisa dari puncak pelayan itu membunuh sampai 9 langit? Jika tidak penuh kasih, bagaimana bisa demi binatang roh melawan seluruh dunia? Lalu sekarang dia pergi kemana? Dia menjadi sebuah bayangan, sedang mengawasi kita. Bapak di labu minumanmu ini, kenapa terukir karakter Xiao? Saya cuma mengambilnya sembarangan, jangan menyela. Di dunia ini sebenarnya tidak ada naga. Memberi makan darah murni terlalu banyak akhirnya menjadi naga. Cerita hari ini sudah selesai. Bubarlah. Masuk ke sekte kami. Pertama, sembahyang kepada Aditya Pratama. Kemudian ikat perjanjian dengan binatang roh. Apakah kalian sudah mengingatnya dengan baik? Murid akan mengingatnya dalam hati. Pemuda di patung itu pernah menjadi anak buangan sekte. Tapi dia juga satu-satunya penyelamat sekte. Bolehkah saya bertanya, Dedi Setiawan, mengapa patung ini tidak diukir dengan wajah aslinya? Karena dia bisa jadi siapa saja. Asalkan kau punya hati untuk melindungi anak-anak itu, kaulah dia. Hidup dan mati bersama tidak akan pernah mengkhianati. Jika suatu hari nanti, para dewa dan Buddha di langit ingin membasmi saudara kontrak kalian, apa yang akan kalian lakukan? Seperti Aditya Pratama, membantai hingga menembus awan, menggigit hingga hancur gerbang langit yang munafik ini. Pergilah. Bawalah saudara-saudaramu menjelajahi dunia ini. Aditya Pratama, si pemabuk tua tadi, lagi-lagi mengarang cerita tentangmu. Biarkan aja dia. Itu saja hobinya. Dunia dewa sudah kau telan. Sekarang kita ini dianggap gelandangan ya? Di alam semesta yang luas ini, mana ada tempat yang tak bisa kita datangi? Aku masih merindukan rumput babi di puncak pelayan. Saat itu kau belum menjadi Aditya Pratama. Saat itu, aku hanya punya kamu. Lihat ke bawah. Planet biru itu lampunya sangat terang. Itu adalah aturan baru yang lahir. Semua makhluk setara, tak ada lagi perbedaan tinggi rendah. Berapa lama lagi kita harus berjaga? Berjaga hingga di dunia ini, tak ada lagi dewa yang berani memancing. Berjaga hingga semua makhluk bisa berubah menjadi naga. Lelah. Bolehkah aku tidur di tanduk nagamu? Tidurlah. Tak ada yang bisa mengganggu mimpimu.